Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jabar telah menerima 85 kantong jenazah di hari ke-11 sejak pertama pencarian korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dari jumlah itu, 67 diantaranya telah berhasil diidentifikasi dan telah diseberikan kepada pihak keluarga korban. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jabar melaporkan total telah menerima 85 kantong jenazah korban bencana longsor dari sejak hari pertama pencarian. Dari jumlah tersebut, 67 kantong jenazah telah berhasil diidentifikasi. Dari hasil identifikasi diketahui terdapat 2 kantong jenazah yang masing-masing teridentifikasi sebagai satu individu atau satu identitas. Selain itu, ditemukan 1 kantong jenazah berisi kerangka yang dipastikan tidak termasuk dalam korban longsor. Dari total kantong jenazah yang diterima, 15 masih belum teridentifikasi. Saat ini 2 jenazah sedang menjalani pemeriksaan postmortem dan antemortem, sedangkan 13 jenazah lainnya masih berada di Rumah Sakit Sartika Asi. Pos DVI ini telah menerima 85 kantong jenazah. Nah, dari 85 kantong jenazah kita terima ini, alhamdulillah kita sudah 67 ya kantong jenazah yang sudah teridentifikasi oleh kita. Dan kami sampaikan dari 67 kantong jenazah yang sudah kami identifikasi ini, ada 2 individu yang kami nyatakan itu sama identitasnya. Berarti itu ada 4 kantong jadi 1 ya. Kita jadi 2, jadi 4 kantong jadi 2 individu ya. Rekan sekalian, dan selanjutnya ada 1 kantong jenazah yang kita terima berupa tulang ya, yang kita identifikasikan oleh tim forensik, dinyatakan itu bukan sebagai tulang korban longsor karena diperkirakan lebih dari 1 tahun. Rekan sekalian, dari 67 ini sisanya ada 15 ini masih belum kita identifikasi ya. Itu ada 2 di pos DVI saat ini sedang kita lakukan proses antemortem dan postmortem, serta 13 di Rumah Sakit Sartika Asi. Rekan sekalian, kita sejak di hari ketiga melakukan proses penerimaan laporan orang hilang ya dari warga masyarakat sejumlah 108. Dan pada hari ini kami sampaikan pada rekan sekalian, setelah proses klarifikasi, kemudian ada beberapa laporan yang kita lihat ada satu kebersamaan. Ternyata setelah kita proses ini, kita panggil, jumlahnya menjadi 104. Karena ada beberapa nama, ada beberapa ciri khas khusus yang bersangkutan ternyata setelah dikonfirmasi melaporkan orang yang sama. Jadi demikian dari update pada hari ini. Proses identifikasi masih terus dilakukan oleh tim DVI dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan ketelitian agar setiap korban dapat teridentifikasi secara akurat dan dipastikan diserahkan kepada keluarga yang berhak. Dari sebelumnya tercatat ada 108 korban hilang, namun setelah diverifikasi ulang jumlahnya menjadi 104 orang. Sementara itu, pemirsa, Polda Jawa Barat mendalami dugaan unsur pidana dalam bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Bencana itu disinyalir dipicu alih fungsi lahan di kawasan tersebut. Bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat menyita perhatian seluruh masyarakat dan instansi di Jawa Barat. Polda Jawa Barat mendalami dugaan unsur pidana dalam bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang terjadi pada tanggal 24 Januari 2026 lalu. Bencana itu disinyalir dipicu alih fungsi lahan di kawasan tersebut. Menurut Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan, pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk gubernur dan instansi terkait untuk mendalami dugaan alih fungsi lahan tersebut. Hendra menjelaskan ada informasi mengenai alih fungsi lahan yang perlu didalami lebih lanjut, mengingat lokasi kejadian berada di kaki gunung Purangrang. Untuk itu, polisi perlu memastikan batasan wilayah yang diperbolehkan untuk aktivitas tanam.
Setelah Pak Kapolda dengan Pak Gubernur, ya, dengan instansi terkait, ya, pihak dari pertanian, ya, kemudian juga ada tim geologi di situ. Memang ada informasi yang perlu diolah, ya, karena memang ini kaki gunung, ya, baik Gunung Burangrang yang batasan mana yang tidak boleh ditanami, batasan mana yang ini masih perlu ada keterangan lebih lanjut dan detail di lapangan. Ini masih kita lidik sementara. Ada unsur alih fungsi kemudian di lokasi. Kalau dari kasat mata memang ada, tetapi batasannya ini nanti sejauh mana nih kan kita harus tentukan tapal batasnya dulu, dan tentu saja dari pihak kelurahan, kecamatan ini sangat berkontribusi besar terhadap legalitas dari penggunaan alih lahan fungsi. 58 ini sudah termasuk prajurit itu ya? Ya, kita semua. Longsor yang terjadi di kaki Gunung Burangrang ini menimbun lebih dari 30 rumah di 2 wilayah, yakni Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Kuda, Desa Pasir Langu, Cisarua. Lokasi longsor itu dikelilingi lahan pertanian sayuran dan bunga yang digarap warga sekitar.